Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Clarintia Nasakan, kelas D, jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial. Teori perkembangan sosial atau pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma ke kelompok moral dan tradisi, melebur diri menjadi suatu kesatuan saling berkomunikasi dan bekerja sama. Baik, pada teori perkembangan sosial ini terbagi atas 4, yaitu teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud, teori perkembangan sosial oleh B.J. Watson, teori perkembangan sosial oleh B.F. Skinner, dan teori perkembangan kognitif sosial oleh Albert Bandura. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 dan wafat pada tanggal 23 September 1939. Dia adalah seorang Austria keturunan Yahudi dan pendirian aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi. Ayahnya adalah seorang pedagang wol yang mempunyai pikiran yang tajam dan memiliki selera humor yang baik. Ibunya adalah seorang wanita yang lincah dan merupakan istri kedua yang usianya 21 tahun lebih muda daripada suaminya. Pada teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud, yang pertama dia membahas tentang struktur kepribadian. Menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian terbagi atas 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama saya akan membahas tentang id. Id adalah suatu komponen yang dasar yang bersifat senang. Contohnya, ketika saya lapar, saya akan menghayal makanan, tetapi saya tidak akan kenyang karena saya hanya menghayalnya saja tanpa melakukannya. Oleh karena itu, struktur kepribadian ini membutuhkan ego. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah bersifat nyata. Contohnya, ketika saya lapar, saya tidak menghayal, tapi saya akan mencari sesuatu untuk mendapatkan makanan agar saya bisa mengonsumsinya. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah moral dari hati nurani, dan superego adalah filter untuk kedua struktur kepribadian tadi, yaitu id dan ego. Superego bersifat mengendalikan. Karena dengan superego kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pada teori perkembangan sosial oleh Sigmund Freud juga membahas tentang ketiga tingkat kesadaran. Tingkat kesadaran pertama yaitu merupakan bagian kehidupan mental. Kehidupan mental ini memiliki kesadaran penuh sehingga seorang mengetahui tentang identitas dirinya, apa yang ada padanya, dan bagaimana cara ia memperoleh apa yang dia inginkan. Yang kedua yaitu tingkat ambang sadar. Tingkat ini adalah tempat menampung dari ingatan-ingatan yang tidak bisa diungkapkan secara cepat, namun dengan usaha tertentu sesuatu itu dapat diingat kembali. Contohnya, ketika saya mempelajari tentang sesuatu tetapi saya sedikit saja konsentrasi, saya bisa mengingat kembali pelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran. Ketidaksadaran merupakan lapisan terbesar kehidupan yang mentalnya berada di bawah permukaan air. Di samping itu, ketidaksadaran juga merupakan fokus utama dalam teori psikoanalisis yang berisi insting-insting atau pengalaman tidak menyenangkan yang ditekan. Meskipun tidak sepenuhnya, individu menyadari keberadaan insting-insting tersebut, namun insting tersebut akan bekerja untuk memperoleh kepuasan. Baik, pada bagian yang ketiga dari teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud, yaitu mekanisme pertahanan ego, yang di dalamnya terdapat represi, proyeksi, pembentukan reaksi, pemindahan objek, fiksasi, regresi, rasionalisasi, sublimasi, identifikasi, dan lain-lain. Teori perkembangan sosial menurut Sigmund Freud juga terdapat 5 tahap perkembangan psikoseksual, yaitu yang pertama tahap oral, terjadi pada anak usia 0 sampai 1 tahun dan sumber kenikmatannya terdapat pada mulut
atau di sekitar mulut anak. Yang kedua yaitu fase anal pada anak usia 1-3 tahun dan sumber kenikmatannya berada di dubur atau anus. Yang ketiga yaitu fase palik, yaitu terjadi pada anak berusia 4-5 tahun dan sumber kenikmatannya terdapat pada alat kelamin. Yang keempat yaitu fase latensi, terjadi pada anak usia 6-12 tahun dan adalah masa tenang secara seksual. Dan yang terakhir, yang kelima adalah tahap genital, terjadi pada anak usia 12 tahun ke atas. Dan fase ini adalah fase di mana terjadi kematangan organ reproduksi pada anak. Baik, berikutnya yaitu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan sosial oleh J.B. Watson atau John Burdett Watson, dilahirkan di Granville pada tanggal 9 Januari 1878 dan wafat di New York City pada tanggal 25 September 1958. Ia mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan pada tahun 1903 dengan disertasi berjudul Animal Education, Watson dikenal sebagai ilmuwan yang banyak melakukan penyelidikan tentang psikologi binatang. Menurut John Watson, perilaku yang terbentuk merupakan hasil suatu pengondisian hubungan berantai sederhana antara stimulus dan respon yang membentuk rangkaian kompleks perilaku. Rangkaian kompleks perilaku meliputi pemikiran, motivasi, dan kepribadian, emosi, dan pembelajaran. Behaviorisme menolak bahwa pikiran merupakan subjek psikologi dan bersikeras bahwa psikologi memiliki batasan pada studi tentang perilaku dari kegiatan-kegiatan manusia dan binatang yang dapat diamati. Aliran behaviorisme mempunyai 3 ciri penting, yaitu yang pertama menekankan pada respon yang dikondisikan sebagai elemen dari perilaku, yang kedua menekankan pada perilaku yang dipelajari pada perilaku yang tidak dipelajari. Behaviorisme menolak kecenderungan pada perilaku yang bersifat bawaan, dan yang ketiga memfokuskan pada perilaku binatang. Menurutnya, tidak ada perbedaan alami antara perilaku manusia dan perilaku binatang. Kita dapat belajar banyak tentang perilaku kita sendiri dari studi tentang apa yang dilakukan binatang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kepribadian yang sehat menurut behavioristik. Terdapat 4, yaitu yang pertama memberikan respon terhadap faktor dari luar seperti orang lain dan lingkungannya. Yang kedua, bersifat sistematik dan bertindak dengan dipengaruhi oleh pengalaman. Yang ketiga, sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal karena manusia tidak memiliki sikap dengan bawaan sendiri. Dan yang keempat, menekankan pada tingkah laku yang dapat diamati dan menggunakan metode yang objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kita tentang prinsip dasar behavioristik, yaitu yang pertama, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri, bukan sebagai perwujudan dari jiwa atau mental yang abstrak. Yang kedua, aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik atau problem harus dihindari. Dan yang ketiga, penganjur utama adalah Watson. Observable behaviorit adalah satu-satunya subjek yang sah dari ilmu psikologi. Dan yang keempat, dalam perkembangannya, pandangan Watson yang ekstrim ini dikembangkan lagi oleh para behavioristik dengan memperluas ruang lingkup studi behaviorisme, dan akhirnya pandangan behaviorisme juga menjadi tidak se-ekstrim Watson dengan mengikut sertakan faktor-faktor internal juga, meskipun fokus pada over behavioristik tetap terjadi. Baik, saya akan menjelaskan teori perkembangan sosial oleh B.J. Skinner yang ketiga, yaitu Burdett Frederickson Skinner, lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat, anak pertama dari pasangan William Skinner dan Grace Margaret Burdett Skinner. Ayahnya adalah seorang pengacara yang menjadi general counsel di sebuah perusahaan batubara besar, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang kuat dan cerdas.
Dididik oleh orang tua yang dengan didikan model kuno dan disiplin, ia merefleksikan tahun-tahun awalan kehidupannya sebagai suatu masa dalam lingkungan yang stabil, di mana belajar sangat diharapkan dan disiplin sangat kuat. B.J. Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses opera conditioning, di mana opera conditioning adalah suatu proses perilaku opera atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali dan menghilang sesuai dengan keinginan. Berdasarkan beberapa pencobaannya pada tikus dan burung merpati, Skinner bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah penguatan. Pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberikan penguatan. Skinner membagi penguatan positif berupa hadiah, perilaku, atau penghargaan. Bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain menunda dan tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, di mana pengguna yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberikan penguatan-penguatan, yaitu penguatan positif atau negatif. Pada teori B.J. Skinner ini terdapat dua konsep yang paling utama dari teori opera conditioning, yaitu penanggungan dan hukuman. Selain itu, kedua konsep di atas tersebut, konsep dasar teori opera conditioning lainnya adalah kepunahan, pemulihan spontan, generalisasi, pembentukan perilaku, dan diskriminasi. Baik, yang keempat adalah teori perkembangan kognitif sosial oleh Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundare, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Krakow, Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Bandura disebut teori perkembangan sosial kognitif dan disebut juga sebagai teori perkembangan melalui peniruan. Teori Bandura berdasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, individu melakukan pembelajaran dengan meniru yang ada dalam lingkungannya, terutama perilaku-perilaku orang lain. Perilaku orang lain yang ditiru disebut sebagai perilaku model atau contoh. Apabila peniru itu memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku dirinya. Yang kedua, yaitu terdapat hubungan erat antara pelajar dengan lingkungannya. Pembelajar terjadi dalam keterkaitan antara 3 pihak, yaitu lingkungan, perilaku, dan faktor-faktor pribadi. Dan yang ketiga itu hasil pembelajaran adalah berupa kode perilaku visual dan verbal yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kita ciri-ciri teori belajar Bandura, yaitu yang pertama, unsur pembelajaran utama ialah perhatian dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa, teladan, nilai, dan lain-lain. Yang ketiga, pelajar meniru suatu kemampuan dari kecakapan yang didemonstrasikan guru sebagai model. Yang keempat, pelajar memperoleh kemampuan jika memperoleh kepuasan dan penguatan yang positif. Yang kelima, proses pembelajaran meliputi perhatian, pengingat, peniruan, dan tingkah laku atau timbal balik yang sesuai, diakhiri dengan penguatan yang positif. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada kita cara untuk memahami teori ini adalah yang pertama harapan, kedua belajar observasional, ketiga kapabilitas behavioral, yang keempat edukasi diri, yang kelima determinis reciprocal, yang keenam reinforcement. Baik, sekian penjelasan saya tentang teori perkembangan sosial oleh Edmund Freud, B.J. Watson, B.F. Skinner, dan teori perkembangan kognitif sosial oleh Albert Bandura. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya terlalu cepat, ada kesalahan dalam bahasa saya, dan lain-lain sebagainya. Mohon dimaafkan, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan kepada teman-teman yang mensupport saya. Tuhan Yesus memberkati.